głos. Ja też. Możemy ominąć grę wstępną? No, może nie jest to moja najlepsza forma. Seorang gadis desa berparas istimewa seketika meninggalkan perantauan pulang ke kampung halamannya karena sakit hati yang amat dalam. Tepat di depan mata ia melihat kekasihnya di perantauan itu telah berselingkuh dengan wanita lain, mengobrak-abrik serabi lempit di ruangan kerjanya sendiri. Bayangkan bagaimana sakitnya. Pada akhirnya ia makin percaya jika lelaki di bumi ini memang rata-rata buaya. Setibanya di kampung halaman, kok dirinya malah dipertemukan kembali dengan sosok pria asing berwajah tampan, humoris, membuat gadis ini jadi berpikir keras karena harus tinggal serumah akibat situasi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dimulai pada seorang gadis bernama Kaska baru saja pulang sehabis melakukan penelitian di luar. Di mana si Kaska ini adalah ilmuwan muda asal pelosok Polandia merantau ke Amerika Serikat bertahun-tahun lamanya, memfokuskan dirinya pada penelitian tentang lebah. Bagaimana cara berkomunikasi dengan lebah itu sendiri, sekaligus menjadikan itu sebagai ladang bisnisnya. Kebetulan di kampung halaman Kaska di Polandia itu lumayan ada sarang lebah di sana yang selalu berkontaminasi dengan dirinya sewaktu ia masih menetap di kampungnya dulu. Setelah mengetahui latar belakang Kaska, kini dirinya mulai masuk ke ruangan lab untuk menemui kekasihnya Bob. Hey, you cannot pick up the phone because you... Namun sungguh di luar dugaannya Kaska. Si Bob sebab sementara menancapkan jagungnya selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Hey, don't do that, woman! Hey, don't! Begitu kecewanya Kaska, hatinya dipatahkan oleh kenyataan pun langsung mempersiapkan seluruh barang-barangnya. Ia akan segera pulang ke kampung halamannya di Polandia bagian desa pelosok lembah pegunungan. 3 lata temu uznani byliśmy za najlepiej rozwijającą się. Nah, setibanya di kampung halaman ini, ternyata Kaska melihat saudaranya Umis sedang melakukan negosiasi dengan pengusaha kelas kakap bernama Nona Agatha. Di mana si Umis ini mau menjual sebidang tanah milik keluarganya ke Nona Agatha, tetapi Kaska tentunya tidak menyepakati hal tersebut karena tanah itu merupakan peninggalan kedua orang tuanya, karena itu juga adalah tanah kelahiran Kaska. Pada akhirnya penjualan tanah itu batal. Lalu kini Kaska meminta kunci pondoknya ke Bang Umis karena ia akan istirahat sekaligus menyimpan barang-barangnya di sana. Lalu ketika sudah jalan menuju pondok, ternyata Bob menelponnya dan secara tidak sadar Kaska membiarkan kopernya begitu saja padahal ini jalan penurunan. Alhasil seorang pengendara motor jatuh akibat koper itu melaju, tapi Kaska malah balik emosi karena melihat koper miliknya jadi terhambur parah. Pengendara itu bernama Patrick, di mana si Patrick ini merupakan seorang pendaki atau seorang penyitas yang hobinya itu menjelajahi setiap daerah-daerah tertentu yang menurutnya mempunyai keindahan tersendiri, seperti kampung halaman Kaska ini yang tidak jauh beda dengan suasana kampungnya sendiri. Merasa bersalah juga, Patrick pun langsung membantu Kaska membereskan barangnya sambil senyum-senyum di hadapan Kaska entah kenapa. Tapi Kaska malah langsung cabut menuju pondok di atas gunung sana. Sementara Patrick ternyata sedang menemui Nona Agatha yang sementara lagi berendam pada pila pribadinya di atas pegunungan menyatu langsung dengan alam. Yang pada kenyataannya, ternyata si Patrick ini adalah adik dari Nona Agatha itu sendiri. Mereka saudara kandung. Di sini Patrick datang ke kakaknya karena ingin meminjam uang. Katanya ia sedang dililit hutang. Agatha pun memberinya tetapi dengan jaminan saham Patrick di perusahaan. Di sisi lain, Kaska yang telah sampai di pondoknya kini lagi sementara menyatu dengan alam, menikmati setiap hembusan napasnya sambil meminum kopi. Karena amat rindu dengan suasana desa ini pastinya. Dan inilah pondoknya Kaska tempat dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya sebelum merantau ke Amerika. Tak lama kemudian datanglah ketua kampung di sini, ia bernama Bunda Maria. Bunda Maria datang menyambut Kaska sekaligus merapikan rindu sebab si Bunda Maria ini begitu sayang dengan Kaska, menganggap Kaska sebagai cucunya sendiri. Kini malam sudah tiba yang kebetulan lagi hujan deras membuat Kaska jadi sibuk tak karuan karena atap gubuknya sudah pada bocor akibat bertahun-tahun tak dihuni. Kaska mulai sibuk melindungi lilin-lilin dari tiupan angin kencang melalui sela-sela papan. Kebetulan situasi di gubuk Kaska ini belum ada listrik, jaringan internet pun belum stabil.
Saat menoleh ke jendela, Casca secara tidak sengaja ternyata sedang melihat seseorang di luar sana, sementara lagi bersusah payah mendirikan tenda. Merasa penasaran atau mungkin merasa kasihan melihat orang itu lagi kehujanan, Casca pun langsung keluar menghampirinya, yang ternyata benar itu adalah Patrick. Betul, ternyata motornya Patrick lagi mogok. Tendanya pun sudah terbang ke bawah angin. Nah, dengan peri kemanusiaan, Casca langsung mengajaknya masuk ke dalam gubuk untuk berteduh. Setibanya di dalam, ada angin, ada hujan, entah kenapa Casca langsung membuka pakaiannya, seolah-olah lagi menggoda Patrick. Ja też. Patrick melihat Casca seperti itu, ia pun jadi susah bernapas karena keberuntungan di hujan-hujan malam seperti ini, katanya. Lucunya di sini Casca juga menyuruh Patrick mengobrak-abrik serabi lempitnya. Berlagak manusia polos dengan karakter Patrick yang agak lucu-lucu gimana gitu, benar-benar membuka seluruh pakaiannya dan langsung maju mendekati Casca untuk mengobrak-abrik serabi lempit, mungkin maksudnya. Ściągaj wszystko. Tapi kok Casca malah pergi dengan wajah emosi, lalu kembali melempari Patrick pakaian ganti. Ternyata itu semua dilakukan Casca hanya karena ingin mengetes atau semacam pembuktian jika pada dasarnya rata-rata laki-laki itu memang buaya darat. Persis si Patrick yang berkeliaran di malam hari ini. Karena kondisi Patrick terpaksa harus menginap di gubuknya Casca dan berjanji akan memperbaiki motornya di esok pagi, lalu pergi dari sini, kata Patrick. Keesokan paginya Patrick benar-benar telah meninggalkan gubuknya Casca, dan kini ia telah singgah ngopi di tempat perkopian. Sedangkan Casca sementara lagi mendatangi penjual kayu menggunakan mobil Bunda Maria yang jarang terpakai. Pada saat Casca sudah mau pesan kayu untuk perbaikan atap di pondoknya, si penjual malah tidak memberinya. Katanya sudah ada orang yang memesan semuanya, entah siapa. Lalu pada akhirnya Casca pulang, namun terlebih dahulu ia singgah pada penjual sarang lebah buatan. Tapi entah kenapa si penjual sarang lebah itu juga sama sekali tidak memberikan Casca. Seolah-olah ada yang mengatur semuanya. Lalu Casca pun pulang dengan perasaan kecewa. Di belakang, Bang Umis dan Patrick ternyata datang ke penjual kayu itu. Dan merekalah yang mengerjai Casca selama ini. Di mana Bang Umis telah bekerja sama dengan Patrick untuk membuat Casca jatuh cinta kepadanya. Dengan alasan jika Casca telah jatuh cinta kepada Patrick nantinya, pastinya ia bisa membujuk Casca sampai mau menyetujui penjualan tanah keluarganya kepada kakaknya Patrick, yaitu Nona Agatha. Jadi si Patrick ini semacam dijadikan umpan lah oleh mereka. Terutama Bang Umis yang akan kaya mendadak jika tanah itu benar-benar berhasil terjual kepada Nona Agatha nantinya. Tapi jika dilihat-lihat, rencana mereka ini sangat berpotensi besar akan gagal. Karena kita tahu Casca sudah tidak percaya lagi dengan pria siapapun. Meskipun ia ganteng, berbadan kekar, kaya raya karena masa lalunya dengan Bob sewaktu di Amerika. Apalagi Casca memang sempat mengetes Patrick yang sewaktu mereka menginap bareng di gubuk pada tempo hari, Patrick persis seperti buaya kesurupan, katanya. Nah, untuk terus mencari perhatian Casca, Patrick pun telah kembali mendatangi gubuk Casca sekaligus membawa beberapa sarang lebah buatan karena mengetahui jika Casca sudah akan menetap di kampungnya di sini. Ia akan tinggal dan akan meningkatkan populasi lebah di sini yang hampir punah berdasarkan ilmu yang ia dapatkan di Amerika Serikat. Czyli to była jednak... Berlagak pria paling perhatian di dunia, Patrick dengan semangat mulai naik tangga dengan maksud untuk memperbaiki atap pondok Casca yang bocor. Tapi inilah yang terjadi. Nic ci nie jest? To zależy. Powoli, powoli. Kurang ajar si Patrick ini. Ternyata belakangnya tidak sakit-sakit amat. Itu semua dilakukan hanya karena ingin selalu nempel dengan Casca. Dari awal memang juga sudah terbaca jika Patrick sebenarnya sangat mendambakan serabi lempitnya Casca. Ketika Casca keluar kamar mengambilkan Patrick bantal, dirinya kok malah mengintip Patrick dari sela-sela papan sambil senyum-senyum sendiri. Mungkin karena otot-otot itu sepertinya. Tidak munafik juga sebenarnya Casca di sini bikin keliru, dirinya tiba-tiba datang duduk di samping Patrick dengan respon sangat berbeda. Ngobrol dengan tatapan tajam. Entah apakah benih-benih cinta mereka berdua ini masing-masing mulai tumbuh karena pertemuan yang tiada hentinya atau bagaimana. Apalagi memang kita tahu bersama bahwasanya cinta itu kadang tumbuh dari situasi yang konyol dan tidak bisa disembunyikan sejauh kaki melangkah. Yang secara perlahan mereka sudah mulai saling mendekap,
Tapi saat bibir itu nyaris berpatukan, ternyata Bunda Maria datang ingin mengobati belakangnya Patrick. Beberapa hari kian berlalu, kini Patrick kembali datang ke pondoknya Casca. Patrick di sini datang memberitahukan Casca jika beberapa hari terakhir ini ia sibuk mencari sewa pondok ataupun sewa kamar karena ia ingin tinggal di desa ini selama beberapa waktu katanya. Lalu entah kenapa Casca di sini lalu menawari Patrick untuk menyewa kamarnya saja. Kebetulan ada satu kamar yang nganggur di pondok miliknya. Tapi dengan satu syarat Patrick, Casca menegaskan jika bagaimanapun nantinya dirinya tidak akan pernah niat tidur bareng dengan Patrick. Amit-amit katanya. Mendengar ini, Patrick malah ketawa ketiwi. Lalu kini mereka benar-benar tinggal berdua layaknya sepasang kekasih yang hidup bahagia pada gubuk tua ini. Namun nyatanya ini semua hanyalah karena keterpaksaan dari si Casca. Sementara dari Patrick karena sebuah misi. Lalu entah bagaimana nasib mereka ke depannya yang tinggal serumah dalam sunyi maupun sepi pada pondok pelosok desa ini. Nah, karena ini hari Casca akan keluar mengurus perihal perkembangan peternakan lebah. Ia pun menyuruh Patrick untuk memotong tumpukan kayu bakar di luar pondok supaya tidak tinggal diam di gubuk sendirian. Dan karena Patrick ingin terus mencari perhatian Casca hingga luluh, begitu semangatnya ia langsung menghempaskan kapaknya. Casca agak sedikit tersenyum bangga melihat tingkahnya si Patrick ini. Nah, ketika Casca sudah berangkat, Patrick langsung memanggil Bang Umi serta beberapa anggotanya yang ternyata sedang bersembunyi dari balik semak-semak. Datang untuk melibas seluruh kayu itu membantu Patrick agar Casca bisa jatuh cinta beneran nantinya. Lalu tak lama setelahnya, kini Casca sudah balik. Seketika ia langsung terheran-heran melihat tumpukan kayu habis dibelah semuanya tersusun rapi. Lalu secara diam-diam Patrick tiba-tiba muncul dari belakangnya Casca. Dengan wajah semangat, keringat bercucuran mengagetkan Casca lalu berkata, "Hei manis, lihat semangatku, lihat kayu itu, bahkan pagar di belakang sudah aku bereskan semua." Casca hanya bisa pelangap-longo. Lalu setelahnya Patrick pun langsung melompat masuk ke dalam pondok, katanya ia akan lanjut memperbaiki keran air yang bocor. Nah, malam harinya Casca yang baru saja balik, lagi-lagi langsung disambut oleh deretan lilin menghiasi sudut-sudut pondok. Dan siapa lagi kalau bukan ulah dari Patrick yang sok romantis itu. Dan ya mungkin karena Casca merasa jika dirinya seperti dijadikan seorang ratu. Ia pun langsung mempersiapkan 2 gelas anggur lalu siap-siap untuk masuk ke kamarnya Patrick. Mengajaknya untuk minum bareng. Atau bisa saja Casca akan memperbolehkan mengobrak-abrik serabi lempitnya malam ini juga. Tapi saat ia sedang mau mulai mengetuk pintu Patrick, tiba-tiba Casca merasa ragu atau mungkin karena gengsi seorang perempuan. Tapi Casca tetap menaruh segelas anggur di depan kamarnya Patrick lalu masuk ke kamarnya. Tak lama Patrick ternyata keluar dari kamar lalu heran melihat kenapa ada segelas anggur di sini. Merasa penasaran, Patrick pun diam-diam datang mengintip dari balik sela-sela pintu kamar Casca. Dan ternyata Patrick melihat penampakan gurih aduhai semacam kode ajakan dari Casca. Keesokan harinya tiada henti-hentinya semangat Patrick terus membara. Ia kembali memperbaiki pondok sementara Casca akan keluar menangkap lebah. Yang ternyata ia meminta Patrick untuk menemaninya. Tentunya Patrick tak akan mungkin menolak apapun ajakan dari Casca. Dan pada akhirnya berangkatlah mereka berdua mendaki melewati puncak bukit yang bertingkat-tingkat. Sungguh pemandangan yang sangat indah memanjakan mata. Kini Patrick terus mengikuti di belakangnya Casca sambil membawa sarang lebah buatan itu. Sampai pada akhirnya mereka telah tiba pada puncak terindah. Sejenak mereka singgah istirahat menikmati kesejukan alam sekaligus menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan di momen-momen seperti inilah biasanya akar benih-benih perasaan itu makin menjalar ke ruang jiwa hingga tumbuh jadi cinta yang berkesan. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga telah tiba pada sebuah hutan. Zawodników jest to święto drwali. Podtarta konkurencja przeżyna kombinowana. Serio nie zależy, a trochę czy nawet bardzo.
Akibat kejadian itu, Casca marah besar dengan kelakuan Patrick yang amat pede mengikuti kontes tebang kayu tahunan itu, yang nyatanya Patrick hampir saja membuat tragedi besar. Bahkan saking emosinya Casca, ia sampai-sampai mengunci pintu pondok menyuruh Patrick untuk tidur di luar saja. Kaśka? Kasihan si Patrick, ia rela menyendiri di luar menunggu sampai perasaan Casca kembali bersahabat. Nah, di waktu yang bersamaan, kebetulan dari pihak kantor pos menelpon Casca, memberitahunya jika pesanan ratu lebahnya dari Belgia ternyata sudah tiba di kantor pos sekitar 2 hari yang lalu. Mendengar itu, Casca seketika langsung cemas pastinya, karena jangan sampai ratu lebah yang dipesannya itu mati duluan di kantor pos sana. Maka dengan cepat Casca langsung bergegas untuk menuju kantor pos yang sejam lagi akan tutup. Sementara jaraknya dari sini cukup jauh. Lalu Patrick melihat Casca yang sudah cemas tak karuan, langsung mengajaknya untuk naik motor saja biar sampainya lebih cepat. Yang pada akhirnya berangkatlah mereka ke kantor pos dengan kecepatan di atas rata-rata, melewati jalan berliku, layaknya perasaan mereka yang kini masih bikin pusing. Nah, kini mereka sudah tiba di kantor pos. Namun sayang sekali sudah terlambat. Kantor posnya sudah tutup. Petugas telah mengunci pintu untuk balik ke rumahnya. Casca pun sangat terpukul kecewa, bahkan air matanya nyaris keluar di sini. Namun secara tiba-tiba Patrick langsung berinisiatif mempunyai solusi. Casca spontan langsung memeluk Patrick berterima kasih banyak karena lebahnya masih hidup. Setelah itu mereka berdua pun langsung balik. Nah, sesampainya di pondok, Casca serta Patrick mulai cerita-cerita perihal bagaimana kehidupan mengenai ratu lebah itu sendiri, yang seharusnya ratunya hanya satu, tapi kenapa di dalam kotak itu lebih dari 1 ekor, kata Patrick. Ya begitulah mereka di sini layaknya sepasang kekasih yang sedang dibaluti obrolan-obrolan manja. Sampai pada akhirnya Casca berdiri lalu menatap ke arah Patrick, seolah-olah ada maksud lain setelah melihat seluruh perjuangan Patrick terhadapnya. Patrick sangat ngerti dengan tatapan Casca ini, seketika langsung berdiri juga. Namun Casca malah langsung lompat duluan, mempatuknya. Dan di malam inilah Patrick telah mengobrak-abrik serabi lempitnya Casca dan membenamkan jagungnya di sana. Nah, keesokan paginya Patrick pun langsung meninggalkan pondok dengan wajah paling serius untuk segera menemui Bang Umis. Ia datang memberitahunya, "Hei Bang Umis, perasaan bukanlah sebuah permainan. Semuanya telah menjelma jadi cinta yang sesungguhnya." Lalu pada akhirnya semua misi mereka dari awal kini telah batal. Termasuk ambisi Nona Agatha yang ingin membeli tanah keluarga Bang Umis di desa yang indah ini. Casca serta Patrick kini telah hidup bahagia direstui oleh orang-orang di sekitarnya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.